Oke, jadi pertama-tama download Blendernya. Nah, versi yang terbaru ini 2.90.1 ya. Nah, setelah download, teman-teman install Blendernya. Lalu setelah itu masuk ke LFS, dan di sini sudah Bapak sediakan add-on dan gambar denah rumah. Teman-teman download add-on, simpan di satu folder ya, simpan di satu folder. Nanti si add-on ini yang bernama Archimedes akan kita install di Blender ya, supaya bisa dipakai. Fungsinya adalah sebagai keperluan arsitektural ya, baik itu eksterior maupun interior. Lalu di sini ada gambar denah rumah. Nah, ini sebagai acuan patokan desain 3D modeling rumah ya. Teman-teman sama download dan simpan di satu folder yang sama ya. Nah, seperti apa denahnya? Denahnya ini seperti ini akan coba dibuka. Nah, ini seperti ini ya, tadi udah dilihat ya, denahnya seperti ini, ukuran 7, lebarnya dan tinggi panjangnya itu adalah 12 meter. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Blender ya, jika sudah diinstal. Pertama-tama teman-teman perhatikan di pojok kiri atas ada edit, lalu ada preference, klik preference, klik edit, klik preference. Setelah itu teman-teman cari yang namanya tab add-on, klik add-on. Nah, lalu di pojok kanan atas kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, coba Bapak share lagi ya. Bentar. Oke, kelihatan ya? Nah, Kelihatan, Pak. di sini Kelihatan, Pak. ada interface, themes, viewport ya. Di preference ini ada light, ada editing, animation, dan add-on. Nah, kita klik add-on, lalu di pojok kanan atas ada tombol install, klik install, klik tombol install. Nah, lalu arahkan ke lokasi di mana tadi plugin dan denah rumah teman-teman simpan ya, kalau Bapak di app ya. Lalu di software, lalu arahkan di mana lokasinya. Nah, kalau Bapak di Blender ya, di sini. Nah, di sini ada Archimedes 081, klik, lalu klik install add-on. Oke. Nah, setelah itu bagaimana sih caranya supaya mengetahui apakah sudah berhasil apa tidak installnya ya? Teman-teman tinggal masuk ke tab search, lalu ketikkan Archimedes. Nah, di sini muncul Archimedes ya. Ini tandanya plugin Archimedes tersebut sudah berhasil terinstall. Nah, di sini ya, ketik Archimedes di tab search, lalu cari di sini, nanti bakal muncul. Jika muncul seperti ini maka berhasil ya. Nah, Kalau saya belum checklist, Pak. nah itu harus diaktifasi. Jadi sudah berhasil diinstal tetapi belum aktif. Nah, teman-teman harus mencentang checkboxnya. Nah, ini sebagai aktivasinya ya. Jadi nggak akan bisa aktif jika masih belum tercentang. Jadi secara default ketika sudah diinstal ini posisinya tidak tercentang ya. Jadi teman-teman centang. Nah, lalu itu secara otomatis akan aktif ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang untuk menggunakannya ya? Nah, kita setting dulu. Kita ada settingan lagi. Kita setting lagi ya. Oke. Nah, di sini di jendela ini kita coba pencet tombol N pada keyboard. Oke. Nah, perhatikan di sini ada item, ada tool, ada view, ada create. Nah, teman-teman klik create. Nah, kalau muncul di sini Archimedes, berarti itu berhasil, sudah aktif ya. Pak, tadi pencet apa, Pak? Pencet tombol N ya. Jadi Bapak ulangi lagi. Kalian pencet tombol N, maka akan muncul seperti ini ya. Ada item, ada tool, ada view, ada create. Nah, kalian klik create. Jika muncul di sini Archimedes, berarti berhasil, sudah aktif.
Pak, kalau kebalik posisinya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang penting ada create, ada archimedes. Kalau muncul archimedes berarti udah aktif ya. Nah, Yo. setelah itu kita akan input atau import gambar denah supaya menjadi acuan ketika membuat 3D modeling rumah ya. Caranya gimana? Coba tarik dulu ke kiri ya. Nah, ini kiri. Tarik ya ininya ke kiri. Biar enak ya. Kalau laptop teman-teman layarnya 16 in itu enak ya. Sangat luas ya interface-nya. Nah, setelah itu cari yang namanya editor tipe ya, ada di pojok kanan. Nah, di sini di sebelah kanan option kalian klik editor tipe. Nah, di sini ada 3D import di bagian general, perhatikan. Nah, di bagian general kalian pilih UV editor. Klik UV editor. Nah, seperti ini. Seperti gambar radar ya, coba digeser ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada tombol open di sebelah kanan open new. Kalian klik tombol open. Nah, lalu arahkan ke tempat atau ke directory menyimpan denah rumah ya. Di mana menyimpan denah rumahnya ya? Tinggal search aja denah. Nah, di sini. Kalau apa di C ya. Lalu klik open image. Nah, maka akan muncul di sebelah kanan atas ya, seperti ini. Kalian bisa zoom in dan zoom out. Perhatikan, ini akan selalu dipakai. Zoom in itu scroll ke depan, zoom out ini scroll ke belakang. Tapi kalau kalian pencet tombol scroll, ini akan merubah posisi kamera dari berbagai angle ya. Nah, teman-teman bisa melihat dari berbagai angle ya, angle kamera. Terus kalau kalian pencet tombol shift pada keyboard, itu bisa geser-geser ya, bisa geser ya, bisa panning ya, panning kiri kanan depan belakang. Oke. Nanti saya minggu kemarin udah dipraktekkan. Oke, ada pertanyaan? Bentar Pak. Oke. Karena ini agak ngebut ya teman-teman, waktunya sangat pendek sekali, hanya 60 menit ya, 70 menitan paling. Jadi teman-teman harus terbiasa menggunakan scroll ini ya, karena untuk melihat posisi-posisi ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai praktek membuat tembok dulu ya. Kita akan membuat tembok dulu. Perhatikan. Di sini, perhatikan di gambar ini, lebarnya ini 7 meter ya. Ini kan 7 cm, ini hanya skala aja ya. Nggak ada bangunan 7 cm, masa 7 cm yang nggak ada. Ini 7 meter ya, kalau untuk realnya. Lalu panjangnya ini adalah 12 meter ya, 12 meter aja lah dibuletin. Terus di sini terdiri dari beberapa ruangan ya. Ada ruangan WC, tempat cuci, dapur, teras, kamar tidur, ruang makan, ruang nonton, ruang tamu, kamar tidur 2, lalu teras depan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin satu buah tembok dulu. Bagaimana sih cara bikin tembok? Nah, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, pertama-tama kalian klik dulu select box, lalu klik si kubus ini, lalu tekan tombol delete. Nah, harus dipahami ini ada tanda bulat. Ini tanda bulat ini adalah kursor ya. Kursor ini fungsinya untuk menentukan munculnya objek yang akan dibuat ya. Jadi kalau titik kursornya di sini, maka objek akan keluarnya di sini ya. Kalau kalian pindahkan misalkan titik kursornya di sini, maka objeknya akan keluar di sini ya. Nah, seperti itu seterusnya. Ada delete-nya gimana Pak? Tinggal select dulu. Select dulu si kubusnya pakai select box. Lalu tekan tombol delete pada keyboard. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan buat satu buah tembok dengan ukuran 12 meter ya, panjang ke bawah ya. Kita akan buat satu tembok dengan panjang ukurannya 12 meter. Nah, pencet tombol N, lalu klik create, lalu klik archimedes. Nah, di sini ada room. Perhatikan.
ada room di elemen, di Archimedes elemen ada room, kalian pencet atau klik room. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Akan muncul. Nah, ini tembok ini wall 1 ya. Ini adalah wall 1 atau tembok 1 ya. Nah, di sini perhatikan di height ya. Ini ada height, ada thickness ya. Height ini adalah tinggi 2400, maksudnya adalah 2,4 meter ya. Ini satuannya meter. Dan kalian harus pahami satu kotak ini sama dengan 1 meter ya. Jadi satu kotak di sini mewakili atau sama dengan 1 meter. Lalu di sini di sebelah kanan height, di sebelah kanan height itu ada yang namanya thickness. Thickness ini adalah ketebalan ya. Nah, kita rubah menjadi 0,1 ya, dari 0 jadi 0,1. Ketebalannya adalah 0,1 meter atau 10 cm ya. Nah, perhatikan ini sudah menebal ya. Tapi ukurannya ini masih 1 meter, masih satu kotak ya. Tadi kan diharapkannya 12 meternya. Di sini perhatikan di wall 1 di bawahnya ada length. Length ini adalah nyangnya ya. Kita beri angka 12 lalu enter. Nah, maka akan sesuai dengan yang diinginkan ya, 12 meter. Coba kita buktikan, hitung kotaknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Udah benar ya, 12 meter. Oke, jadi udah sesuai dengan denah rumah ini ya. Nah, ini sudah sesuai dengan. Oke, bentar ya teman-teman, Bapak mau ngisi air dulu. Oke. Ya, Pak. Tembok 12 meter sudah kita buat ya, sesuai dengan denah. Nah, sekarang kita buat lagi 7 meter ke samping ya, 7 meter ke samping kanan. Oke, berarti kita buat lagi atau kita create lagi satu tembok ya, ke arah atau ke posisi kanan ya. Oke. Nah, di sini perhatikan masih di Archimedes. Nah, di sini ada number of wall. Ada number of wall. Bentar ya. Biar jelas. Di zoom sama Bapak ya. Oke, nah di sini di sebelah kanan ada yang namanya number of wall ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, klik yang tanda panah ke kanan di sebelah kanan angka 1, kita buat lagi satu wall ya, atau satu tembok. Nanti bakal muncul wall 2 ya. Klik. Nah, di sini muncul wall 2 ya, kita perhatikan. Nah, di sini muncul wall 2 ya. Cuman ini ukurannya masih 1 meter ya. Nah, kita rubah menjadi ukurannya 7 meter ya. Klik angka 7. Lalu enter. Nah, maka akan berubah 7 meter ya, seperti dengan denah ya. Oke. Bisa? Ini udah? Bisa, Pak, udah, Pak. Bisa, Pak, bisa. Wall. Oke, nah sekarang kita akan buat lagi satu wall ke atas ya, dengan ukuran sama 12 meter ya. Nah, berarti bikin lagi apa? Bikin lagi satu wall ya, bikin lagi satu wall. Klik. Nah, cuman masalahnya sekarang kok ke bawah, nggak ke atas ya. Nah, di sini perhatikan ada hukum positif negatif ya. Kalau positif ini berarti ke kanan. Kalau negatif berarti berlawanan ya. Bisa ke kiri, bisa ke bawah ya. Nah, kita sekarang berikan angka minus pada wall 3 ya, supaya apa? Supaya berbalik ya ke atas. Nah, ke sini ke atas. Paham ya? Jadi di wall 3 kita akan balik bukan ke bawah tapi ke atas. Dengan cara menambahkan tanda minus lalu beri angka 12 ya, 12 meter. Lalu enter. Nah, maka akan ke atas ya. Nah, seperti ini ya. Bisa ya? Mantap. Nah, Ya, seperti Pak. ini. Oke, nah sekarang kita akan tutup. Berarti kita akan buat lagi satu wall ya untuk menutup ke kiri dengan ukuran sama ya, 7 meter. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi satu wall. Kita buat lagi satu wall.
Nah, ini berarti wall 4 ya. Nah, wall 4 berapa meter? 7 meter. Tapi ini ke kanan. Karena secara default ya, ketika kalian membuat room atau wall, ini akan ke kanan ya, secara default. Berarti kita beri lagi minus ya. Pokoknya kalau misalkan kebalikan berarti kasih minus ya, kasih minus 7. Lalu enter. Nah, maka posisinya akan seperti ini ya, menutup ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah setelah itu, nah ini hanya bagian luar, kita belum membuat bagian dalam ya. Apa bagian dalam? Nah, bagian dalamnya ini adalah ruangan ya. Ada ruangan WC, ada ruangan apa? Ada ruangan teras, dapur, tempat cuci, makan, ruang nonton keluarga, ruang kamar tidur 1, ruang tamu, kamar tidur 2, dan teras depan. Nah, kita akan buat sekarang tembok ya. Berarti kita akan buat tembok untuk WC ya, secara siku ya, dengan ukuran 2 meter ke 2 meter ya. Kita akan buat 2 meter ke 2 meter. Oke. Nah, perhatikan di sini tadi Bapak sudah bilang bahwa kursor ini fungsinya sebagai penanda di mana munculnya sebuah objek baru ya, sebuah objek baru. Nah, sekarang kita akan buat satu ruangan WC dengan ukuran 2 meter ke 2 meter. Seperti ini ya, tek tek ya. Nah, kita klik kursor pada tools ya di sebelah kiri di bawah select box. Kita klik kursor, lalu tempatkan di posisi kedua ya, kotak kedua, 1, 2. Nah, seperti ini, klik. Nah, seperti ini ya. Nah, muncul seperti ini. Posisinya harus pas ya, kotak kedua. Oke, nanti akan muncul temboknya di sini ya, tek ya, menutup ya. Oke, bisa ya. Nah, kalau udah, balikan lagi, kita klik lagi kursor box. Nah, klik lagi kursor box. Jadi kursornya udah tadi buat di sini ya, titik, nanti akan keluar objek. Lalu balikan lagi, klik lagi si select boxnya ya. Nah, balik lagi, kita sekarang buat lagi. Kita akan buat lagi teman-teman satu tembok ya, atau bikin wall. Kita akan buat lagi wall ya. Nah, di sini di room, perhatikan. Nah, di sini di room, maaf, di Archimedes, kita klik lagi room, klik lagi room ya. Nah, kita klik lagi room, klik room, tek. Nah, ini posisinya kok ke bawah ya, nggak ke kanan. Nah, di sini kita akan rotasi. Kita akan rotasi si posisi si posisi temboknya ya. Kita akan posisikan temboknya dulu, posisikan kita akan posisikan temboknya dengan rotasi 90 derajat ya. Nah, bagaimana shortcutnya? Nah, teman-teman tinggal pencet tombol R lalu Z, mouse-nya jangan digerak-gerak ya, R Z lalu ketik angka 90 lalu enter. Nah, maka akan seperti ini, akan berotasi 90 derajat dengan sumbu Z ya. Nah, lalu balik lagi ke sini ke room. Nah, di room ini kita akan berikan ketebalan atau thickness-nya 0,1 ya, 0,1 lalu enter. Oke. Nah, setelah itu ini room di wall 1 ya, kan buat baru berarti jadi wall 1 lagi ya, karena udah tadi bikin titik baru. Nah, kita beri length-nya atau panjangnya 2 meter, enter. Nah, lalu kita akan tutup ke atas, berarti bikin lagi wall ya di WC. Klik. Nah, di sini ya. Nah, udah ke atas ya. Nah, tinggal beri angka 2. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, WC udah jadi ya. WC udah jadi. Oke, bisa? Bisa atau pusing?
Bisa Pak, insya Allah. Bisa insya Allah ya. Berarti kita lanjut lagi. Pak, mau nanya Pak. Mangga. Itu yang tadi yang Z, MZ terus ketik 90. Lu enter. Oh, Mouse-nya jangan digoyang-goyang, biarin aja. Itu nanti akan berotasi 90 derajat ke sumbu Z ya. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi, kita akan bikin lagi ruangan ya di sini kan di denah. Nah, kita akan buat sekat ya. Kita akan buat kamar tidur dulu, kamar tidur 1 ya, dengan ukuran berapa meter nih? Dengan ukuran panjangnya 4 meter. 4 meter ke 4 meter ya. 4 meter ke 4 meter kalau nggak salah. Oke, kita buat 4 meter ke 4 meter, berarti ada di tembok ketiga ya di sini. Nah, di sini kita bikin lagi kursor, klik kursor, lalu arahkan ke sini ya. Nah, di sini kita buat dengan 3 meter ke kiri dan panjang 4 meter ya. Nah, kita buat di sini kursornya. Oke. Lalu kita buat lagi wall ya. Kita buat lagi wall, lalu klik lagi slide box-nya ya. Kita buat lagi mesh ya, klik lagi room. Nah, di sini. Nah, di sini ke bawah. Nah, kita pingin ke sini ke kiri ya. Berarti rotasi lagi ya. Kita rotasi lagi. R Z minus 90, maaf. R Z minus 90. Nah, enter. Oke. Kalau misalkan ini tinggal dibalikin aja pakai minus, misalkan kebalikan ya. Tinggal kasih minus aja depannya. Nggak geser ya, coba digeser dulu dikit. Nah, segini. Oke, nah kita di room berikan ketebalan sama ya 0,1 thicknessnya. Lalu panjangnya 3 meter ya, 3 meter. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin 4 meter ke bawah, berarti bikin lagi wall ya, bikin lagi wall. Kita bikin lagi wall untuk kamar 1. Oke, bikin wall. Nah, ukurannya kita beri 4 meter ya di wall 2-nya nih. Oke, kita buat lagi untuk tutup di sini. Tutup di sini ke kanan. Buat lagi 1 wall. Nah, ini kita berikan minus 3 meter ya. Oke, udah berhasil ya. Nah, ini udah kamar 1 udah jadi. Nah, sekarang kita buat sekat lagi di sini nih untuk teras. Untuk teras samping ya, kita buat lagi di sini di di kotak kedua ya. Nah, kita bikin lagi kursor di sini. Oke, bikin lagi di sini. Nah, di sini kita buat lagi sekat ya. Kita buat sekat. Oke. Lalu bikin lagi di archimesh. Nah, bikin room. Nah, lalu berikan di roomnya di thicknessnya ini 0,1. Enter. Lalu berikan 3 meter panjangnya. Nah, seperti ini. Oke, ini tampaknya kurang ke atas ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini udah jadi ya sekat. Oke. Bentar Pak. Yang bawah. Oke. Nah, sekarang di sini kita buat lagi sekat untuk ruang makan ya dan ruang nonton ya. Nah, di sini kita tempatkan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tembok kelima ya. Maaf, kotak kelima 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita buat sekat ya. Berarti bikin lagi kursor di sini. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Buat di sini tembok ya. Oke. Nah, bikin lagi room seperti biasa, bikin lagi
room di Archimesnya. Nah, di sini kita rotasi lagi ya teman-teman. Rotasi RZ90, enter. Nah, lalu thicknessnya seperti biasa di room ya 0,1, enter. Panjangnya berapa? Nah, panjangnya berapa ya? Berapa kotak? Satu kotak setengah ya, 1,5 meter nih. Kita beri lagi kurang lebih lah 1,5. 2,5 aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, oke seperti ini ya. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang kita buat lagi nih. Nah, kita buat kamar tidur 2 ya. Di sini kita akan buat lagi kamar tidur 2 dengan ukuran 4 meter ke 3 ya. Kita buat lagi 4 meter ke 3 ya. Nah, berarti bikin lagi kursor di sini ya, 4 meter. Nah, di sini kita buat lagi. Nah, di sini kita buat lagi temboknya untuk kamar tidur 2 ya. Nah, seperti biasa kita masuk lagi ke Archimedes, bikin lagi room. Lalu rotasi 90 derajat ya. RZ90, enter. Setelah itu kita berikan thicknessnya di room 0,1. Lalu panjangnya 3 meter ya. Ini wall 1 ya. Nah, di sini. Lalu kita tutup ke bawah. Buat lagi satu tembok dengan ukuran 4 meter. Berarti klik lagi number of wall. Ini ke atas, harusnya ke bawah, berarti kasih negatif ya. Minus 4, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Sudah. Nah, lalu kita buat sekat di sini ya. Untuk sekat ruang tamu dan teras depan ya. Nah, di sini di kotak kedua, berarti bikin lagi kursor di sini. Nah, klik di sini ya. Oke. Kita buat sekat lagi ya di sini. Jadi seperti ini. Oke. Buat lagi. Lalu buat lagi di Archimesnya room, klik, lalu rotasi minus 90 derajat ya, RZ minus 90, lalu enter. Oke, lalu berikan lagi di roomnya thicknessnya 0,1 ya. Oke, lalu berikan 4 meter ke kiri ya. Oke, seperti ini ya. Ini nembus ya, kalau nembus kayak gini ini nembus ya. Ini nembus, nggak boleh nembus, berarti kita geser aja pakai move, geser suruh ya ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Ada yang udah berhasil. Ini masih kasar ya, belum nanti kasih apa? Kasih lantai, kursi, terus pintu, jendela, terus genteng, nanti terakhir untuk genteng ya. Jadi kita pertemuan hari ini sampai ini aja, buat ini dulu ya, karena ini nanti kalian pusing ya, di sini nanti pusing. Ini geser ke bawah. Oke. Oke ya, Bapak stop dulu rekamannya.